Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dengan nama anggota yaitu Anissa Anugrah Putri, Ayu Tiku, Balkis Sofia, Enzelina Anugrah, Ingwe Violenio Vitacea, Jen Rose Christine, Kenny Karen Trisatya Ruslan, Kezia Vian, Khofifah Nur Oktavia, Meilina Purnamaningrum, dan Novia Syafitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang polyunsaturated fatty acid. Berikut ini merupakan struktur kimia dari polyunsaturated fatty acid. Untuk karakteristik fisikokimia, asam lemak tak jenuh jamak yaitu merupakan asam lemak yang mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap, bersifat cair pada suhu kamar, bahkan tetap cair pada suhu dingin. Karena titik lelehnya lebih rendah dibandingkan dengan MUFA atau monounsaturated fatty acid atau SFA, saturated fatty acid. Untuk dosis rekomendasi sendiri, polyunsaturated fatty acid yaitu terdapat dalam docosahexaenoic acid atau DHA, gamma linolenic acid atau GLA, dan alpha linolenic acid atau ALA. Untuk DHA, dosis rekomendasi yaitu 2,5 gram per hari. Untuk GLA yaitu 360 sampai 2800 mg per hari. Dan untuk ALA yaitu 1 sampai 2 gram per hari. Selanjutnya adalah sumber polyunsaturated fatty acid atau disebut juga asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak ini banyak ditemukan pada minyak ikan dan nabati seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. Jika berdasarkan klasifikasinya, asam lemak tak jenuh ganda ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, asam lemak omega 3 yang kebanyakan sumber utamanya adalah ikan, terutama ikan yang hidup di perairan dingin atau dalam, seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan sarden, dan ikan makarel. Yang kedua adalah asam lemak omega 6. Terdapat banyak pada bahan-bahan seperti benih gandum, biji kedelai, ataupun minyak nabati. Jadi pada poin F yaitu manufaktur, ekstraksi, dan fermentasi itu nutraseptikannya ada dari PUFA yaitu polyunsaturated fatty acid. Nah, karena di sini ada cuman bagiannya dari PUFA yaitu ada DHA atau EPA. Nah, sumbernya ini dari daging, ragi, sayur, ikan, alga, plankton, dan lemak. Terus kemudian teknologi manufaktur atau ekstraksi atau fermentasinya itu dari sintesis enzimatik, terus ekstraksi minyak, terus katalisasi lipase, destilasi minyak ikan, dan minyak mikroalga. Teknik analisis senyawa. Analisis senyawa polyunsaturated fatty acid dapat dilakukan dalam beberapa teknik. Sesuai dengan buku Nutraceuticals edisi kedua, ada 3 teknik yang dapat dilakukan untuk menganalisis senyawa polyunsaturated fatty acid, diantaranya teknik yang pertama yaitu HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Proses pemisahan dalam HPLC didasari atas perbedaan laju migrasi masing-masing komponen dalam campuran. Dalam analisis menggunakan HPLC, acuan yang digunakan adalah waktu retensi. Senyawa yang memiliki waktu retensi yang mirip dengan standar, maka merupakan senyawa yang sama dengan standar tersebut. Contoh dalam analisis menggunakan HPLC yaitu asam lemak bebas atau polyunsaturated fatty acid ini, kita bisa membandingkan dengan larutan standar atau senyawa yang sama dengan standar tersebut, sehingga dapat dilihat dari waktu retensi. Analisis yang kedua yaitu gabungan atau kombinasi dari SPE, solid phase extraction, dan HPLC. SPE merupakan suatu bahan yang membantu clean up dari matriks contoh uji yang akan diukur sehingga contoh uji tersebut memiliki kemurnian dan homogenitas yang jauh lebih baik saat pengidentifikasiannya.
SPE yang biasa digunakan adalah SPE yang sama persis dengan bahan isian kolom kromatografi. Analisis yang ketiga yaitu GC atau gas kromatografi. Kromatografi gas merupakan salah satu kromatografi yang dapat digunakan untuk pemisahan dan analisis suatu senyawa. Contohnya yaitu asam lemak atau polyunsaturated fatty acid. Karakteristik untuk pengidentifikasian dari gas kromatografi ini dilihat dari puncak kromatogram asam lemak, sehingga didapatkan suatu profil asam lemak dan diketahui jenis-jenis asam lemak, dan akan diinterpretasikan didasarkan dari referensi asam lemak standar melalui puncak kromatogram. Level keamanan. Penelitian telah menunjukkan bahwa kondisi seperti komposisi media, ketersediaan oksigen, pH dan suhu dapat mempengaruhi akumulasi lipid mikroba serta komposisi polyunsaturated fatty acid. Batasan nitrogen secara umum diyakini memiliki pengaruh yang signifikan pada akumulasi lipid dalam fermentasi mikroba. Namun rasio C/N optimal Pythium irregular untuk sintesis polyunsaturated fatty acid target tidak diketahui dan hanya sedikit yang diterbitkan penelitian yang telah membahas masalah ini dengan spesies lain. Lalu, data toksisitas. Kemungkinan keterlibatan polyunsaturated fatty acid pada alga ekologi membuka kemungkinan keterlibatan mereka juga dalam ekologi zooplankton. Menguji jumlah asam lemak terhadap udang air asin Artemia salina dan ditemukan toksisitas tertinggi di antara asam lemak tak jenuh ganda linoleat dan asam arachidonat, yaitu sebesar LD50-nya sama dengan 1,5 sampai 3,3 mikrogram per mililiter. Profil metabolisme dan bioavailabilitas meliputi physiological endogen level. Diketahui bahwa omega 3 LC PUFA serta omega 6 atau omega 3 fatty acid berperan dalam sebagian besar proses fisiologis dan biokimia, sehingga memiliki signifikansi mengurangi risiko banyak penyakit, bahkan mengatasi kondisi peradangan bawaan. Nama metabolit, N3 fatty acid, conjugated linoleic acid, lycopene, dan lainnya. Dietary level dilaporkan bahwa terjadi peningkatan lemak tubuh, mekanisme adipogenesis, sistemik peradangan, dan lainnya yang sebagian dapat terhambat oleh asupan makanan EPA dan DHA dari suplemen minyak ikan dan minyak ikan. Hasil uji klinis omega 3 polyunsaturated fatty acid terhadap kadar IL-8 serum, persen VIP1 dan skor COPD assessment tes penderita PPOK stabil. Rata umur tahun subjek pada kelompok perlakuan 63,19 kurang lebih 6,61, sedangkan pada kelompok kontrol 67,50 kurang lebih 6,31. Tingkat pendidikan subjek penelitian pada kelompok perlakuan paling banyak adalah sekolah dasar atau SD sebanyak 6 orang, 37,5%, dan pada kelompok kontrol paling banyak adalah sekolah dasar SD sebanyak 6 orang, 37,5%. Tabel 2 memperlihatkan kadar IL serum antara sebelum pretest dan sesudah posttest pada masing-masing kelompok serta perbandingan kadar IL-8 serum antara kedua kelompok. Kadar IL serum pretest 67,39 kurang lebih 4,28 mengalami penurunan menjadi 63,82 kurang lebih 5,14 posttest. P sama dengan 0,017. Selisih post-pre minus 3,56 kurang lebih 5,32 kelompok perlakuan dibandingkan pre-post kelompok kontrol 8,90 kurang lebih 9,98 dengan P sama dengan 0,0001 adalah signifikan bermakna. Penelitian ini melakukan analisis uji normalitas atau uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui pengaruh omega 3 PUFA terhadap kadar IL-8 serum. Dilakukan uji Mann-Whitney antara rata besar perubahan kadar IL-8 serum kelompok perlakuan minus 3,56 kurang lebih 5,32 dan kelompok kontrol 8,90 kurang lebih 9,98. Nilai P sama dengan 0,001. Minyak yang mengandung kelebihan asupan asam lemak tak jenuh jamak polyunsaturated fatty acid atau PUFA N6 dari minyak nabati yang dimuraikan juga mempunyai dampak sebagai pemicu
pemicu kanker dan penyakit jantung. Bahkan plak arteri sebagian besar mengandung lemak tak jenuh, khususnya lemak tak jenuh jamak dan bukan lemak jenuh. Minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh jamak diakui dapat menurunkan kolesterol serta meningkatkan nilai kesehatan lainnya. Namun jika digunakan untuk menggoreng secara terus-menerus, maka asam lemak tak jenuh baik dari minyak goreng maupun dari makanan yang digoreng akan berubah menjadi asam lemak trans, gugus peroksida serta senyawa radikal bebas lainnya yang dapat merangsang terjadinya keganasan. Daftar efek samping yang memungkinkan yang dapat terjadi dalam obat yang mengandung polyunsaturated fatty acid yaitu sakit perut, kehilangan selera makan, mulut kering, diare, serta sakit punggung. M. Bentuk sediaan di pasaran. Polyunsaturated fatty acid terdapat pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan, polyunsaturated fatty acid terdapat di ikan yang dimana minyak ikan bersumber dari makanan utamanya, yaitu EPA dan DHA. Pada tumbuhan dapat dicontohkan dengan kapsul minyak biji rami, yang dimana minyak biji rami dapat menaikkan berat badan dan juga menurunkan darah. Untuk profil farmakokinetika, kami memilih data di produk EPA, di mana subjek penelitiannya ada 10 dan pemberian pada dosis 1 gram. Didapatkan data farmakokinetika, di mana C max-nya adalah 50 mg per mili, T max-nya ada 4,7 dan AUC-nya ada 645. Dalam bagian O, ini menjelaskan tentang sinergisme nutrasetika. Jadi data yang termasuk dalam sinergisme polyunsaturated fatty acid atau yang kita dengar dengan asam lemak tak jenuh ganda itu antara lain. Pertama, ada namanya asam lemak omega 6. Jadi di sini fungsinya untuk mencegah peningkatan tekanan darah yang diinduksi oleh lemak jenuh. Kedua, ada omega 3 PUFA. Fungsinya untuk menurunkan tekanan darah menurut sejumlah uji klinis prospektif skala kecil. Terus ketiga, ada asam polmitoleat. Nah, di sini fungsinya untuk memperbaiki metabolis secara langsung pada otot vaskular. Klaim interaksi dengan obat atau nutrasetika lainnya. Yang pertama ada interaksi antara minyak wijen dengan vitamin E atau tokoferol. Penambahan tokoferol pada minyak wijen cenderung lebih menurunkan kadar kolesterol total dan LDL, juga menurunkan kadar MDA jaringan ginjal, dan kadar SOD akan meningkat. Penambahan tokoferol pada minyak wijen menunjukkan efek penghambatan aktivitas stres oksidatif yang lebih baik. Dalam hal ini dapat menghambat glomerular injury. Interaksi obat NSAID dan omega 3, yaitu pasien yang tidak dapat menggunakan NSAID dalam jangka panjang karena GI atau masalah pendarahan dapat diberikan omega 3 dosis rendah untuk mencegah LGI terkait dengan penyakit kardiovaskular. Produk kombinasi yang tersedia yaitu produk kombinasi antara asam lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid dengan glukosamin juga MSM yang dimana digunakan untuk pengobatan masalah sendi. Ini merupakan sumber pustaka yang kami ambil. Sekian pemaparan dari kami mengenai polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh jamak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.